Yang berikutnya satu lagi keluarga Anas yang perlu kita kenal, yaitu Al-Barra ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa ini Al-Barra? Saudara daripada Anas, saudara. Di Barra ini dalam riwayat dikatakan kakak kandung daripada Anas ibn Malik. Nah, Al-Barra ini orangnya kecil, kurus, badannya nahif, saudara. Badannya kecil, kurus, tapi hatinya macam, saudara. Berani luar biasa. Sampai-sampai, saudara, saking beraninya dia, mari kita lihat bukti keberaniannya. Karena sujaan miqdama, betul-betul berani dan nekat. Laqad qatala mi'atan minal musyrikina mubasharatan wahdah. Dia sudah berhasil membunuh 100 orang musuh dalam bentuk duel 1 lawan 1. Allah. Jadi dia kalau diajak duel musuh 1 lawan 1, dia ladeni. Dan menghadapi musuh duel 1 lawan 1, dia sudah berhasil membunuh 100 orang musyrik. Subhanallah. Ini kalau zaman sekarang ada yang duel 1 lawan 1 terus bisa bunuh 100 orang, udah jagoan banget itu, saudara. Nah ini, padahal badannya kecil, naif, saudara, tapi beraninya luar biasa. Saudara, itu belum termasuk ada annalladzina qatalahum fi qimal al-ma'arik ma'al muharibin. Itu belum termasuk orang-orang kafir yang dibunuh oleh Al-Barra di medan tempur rame-rame pada saat perang tanding, saudara. Saat perang berkecamuk, berapa banyak beliau berhasil menjatuhkan musuh dan membunuh mereka. Yang duel 1 lawan 1 saja, mubarazah, itu 100 orang, belum ditambah korban-korban lainnya, saudara. Inilah salah satu keberanian dari seorang sahabat Nabi kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah saudara kandung daripada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Saking beraninya, saking nekatnya sahabat yang satu ini, Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, apa beliau bilang? Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, beliau pesan sama gubernur-gubernur di semua daerah, sudah. Beliau pesan sama sahabat-sahabat. Apa kata Sayyidina Umar? La tuwallul barra ajaisan min juyushil muslimin makhafata an yuhlika jundahu biqdami. Kata Sayyidina Umar kepada semua sahabat-sahabatnya, para sahabat, hati-hati, jangan kalian jadikan Al-Barra sebagai panglima pasukan tempur. Ya, sebab kalau dia jadi panglima pasukan tempur, aku takut nanti pasukannya mati semua karena nekat dia. Nah, ini memang orangnya nekat, saudara. Jadi orang nekat ini memang diakui, keberaniannya diakui, tapi Sayyidina Umar khawatir nanti terlalu berani, terlalu nekat, akhirnya tidak pakai strategi, saudara. Maka Sayyidina Umar mengatakan, pokoknya Al-Barra boleh diajak perang, tapi jangan diangkat jadi komandan. Nah, ini orang udah terlalu nekat, ini bisa-bisa satu pasukan terbunuh semua diajak nekat sama dia. Nah, jadi ini pesan Sayyidina Umar, ini menunjukkan betapa Al-Barra luar biasa beraninya, saudara. Mari kita buktikan salah satu keberanian beliau. Ada 2 kejadian. Pertama, pada saat Nabi wafat alaihi salatu wassalam, banyak orang-orang Islam murtad, keluar dari Islam. Ketika itu yang masih setia solid memegang agama Islam hanya penduduk Mekah, Madinah, dan Taif. Saudara, sisanya masih ada tersisa dikit-dikit di kampung-kampung lain, tapi di perkampungan-perkampungan kota-kota lain banyak orang-orang murtad keluar dari Islam. Nah, disitulah tugas berat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana mengatasi mereka agar mereka kembali kepada Islam. Nah, di antara kelompok-kelompok yang murtad ini yang terberat adalah kelompok Musailamah Al-Kadzdzab, karena dia punya pasukan tidak kurang dari 40.000 pengikut. Adanya di wilayah Najd. Wilayah Najd itu kalau di Saudi Arabia ada di sekitar Riyadh, ibu kota Saudi. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab ini memang kuat, punya persenjataan, punya pasukan, pengikutnya 40.000 lebih. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengirim pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Abu Jahal itu punya putra bernama Ikrimah.
Itu setelah Fathu Makkah sekian lama akhirnya masuk ke dalam Islam dan akhirnya berjuang bersama Nabi, bersama para sahabat yang lain untuk menembus segala kesalahan permusuhannya selama ini terhadap Nabi. Nah, Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu taala anhu memimpin pasukan. Ternyata begitu beliau melawan Musailamah al-Kadzdzab, beliau berhasil dipukul mundur. Banyak korban. Nah, setelah itu akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirim pasukan kedua. Kali ini dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam pasukan ini ada tokoh yang ingin kita ceritakan, yaitu Al-Barra ibn Malik Al-Ansari. Nah, ini yang perlu kita tahu, saudara. Di sekali ini ada Al-Barra ibn Malik Al-Ansari, saudara daripada Anas ibn Malik. Nah, kemudian terjadi pertempuran antara Khalid bin Walid yaitu dengan pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Lagi-lagi kali ini Musailamah al-Kadzdzab berhasil membuat kocar-kacir pasukan Khalid bin Walid, saudara. Dibuat kocar-kacir, porak-poranda, banyak korban berjatuhan, dipukul mundur. Nah, kemudian Khalid bin Walid mundur beberapa langkah, merapikan kembali pasukannya, saudara. Kali ini Khalid bin Walid memilah-milah mana yang Muhajirin, mana yang Ansor, saudara. Karena Khalid bin Walid melihat ada sebagian pasukan mereka mulai down, mereka mulai jatuh mentalnya karena pasukan Ikrimah kalah. Kali ini pertempuran pertama kalah lagi. Nah, kali ini Khalid bin Walid ingin membangkitkan semangat mereka agar jangan sampai mereka itu down, jatuh mentalnya di dalam menghadapi daripada Musailamah al-Kadzdzab. Nah, karena itu Khalid bin Walid meminta kepada Al-Barra ibn Malik, di mana Khalid bin Walid mengatakan kepada Al-Barra ibn Malik, "Ilaikum ya fatal Ansar." Artinya, kau aku utus, ajak bicara itu orang-orang Ansar, ya Barra. Jangan sampai semangat tempur mereka itu jatuh, jangan sampai semangat mereka untuk memenangkan pertempuran ini hilang. Nah, kemudian Al-Barra ibn Malik datang mengumpulkan orang-orang Ansar, saudara. Orang-orang Muhajirin di sana ada pimpinan-pimpinan Muhajirinnya. Apa dikatakan oleh Al-Barra? Ya ma'syarul Ansar, segenap orang-orang Ansar, la yufakkiranna ahadun minkum birruju' ilal Madinah. Jangan sekali-kali di antara kalian ada seorang pun yang berpikir untuk kembali ke kota Madinah. Fala Madinah adalah kembali Dario. Setelah hari ini tidak ada kota Madinah bagi kalian semua. Wa innama huwallahu wahdah tsumma jannah. Hari ini yang ada hanya Allah yang Maha Esa, kemudian kita masuk surga. Jadi jangan sekali-kali berpikir untuk kembali ke Madinah. Nah, ternyata luar biasa. Sentakan daripada Al-Barra ibn Malik ini mengembalikan semangat tempur orang-orang Ansar, saudara. Jadi diajak oleh Al-Barra ibn Malik, jangan mikirin pulang di hari. Pokoknya yang ada sekarang cuma membela Allah, meninggikan Allah yang Maha Esa, dan kita masuk surga. Itu aja. Kita gempur. Dan ternyata akhirnya berhasil. Mulailah orang-orang Ansar dan Muhajirin bahu-membahu mendesak daripada pasukan Musailamah al-Kadzdzab, dan akhirnya Musailamah al-Kadzdzab terdesak masuk ke dalam benteng mereka, sudah ada. Jadi sekian puluh ribu masuk ke dalam benteng, satu taman besar. Itu benteng ditembok dengan tembok yang sangat kokoh dan tinggi, sehingga kaum muslimin tidak bisa untuk mencapainya, sudah ada. Nah, jadi Musailamah al-Kadzdzab dengan pasukannya puluhan ribu bersembunyi di balik benteng. Nah, tinggal sekarang Khalid bin Walid dengan para sahabat yang lain berpikir bagaimana cara jebol pintu benteng. Mereka tidak mempersiapkan itu, saudara. Mereka tidak punya persiapan untuk menjebol benteng semacam itu, karena mereka tidak pernah punya pengalaman perang menghadapi benteng semacam ini. Akhirnya, saudara, di situ Al-Barra ibn Malik dia kumpulkan kawan-kawan di orang Ansar. Kata Al-Barra, mari kita menyusup sampai ke depan pintu gerbang daripada benteng Musailamah. Nanti aku duduk di atas perisai. Badannya itu kecil, saudara. Udah kecil terus, gampang dirempang. Jadi aku duduk di atas perisai, kalian angkat dengan tombak-tombak kalian rame-rame, kalian lempar aku ke dalam. Di dalam ini ribuan musuh, saudara.
itu apapun yang terjadi. Akhirnya sahabat-sahabatnya nggak menolak. Barok minta lempar aku ke dalam. Akhirnya Barok ditaruh di atas perisai, diangkat di atas tombak rame-rame saudara, dilemparkan ke dalam. Begitu sampai ke dalam, Barok harus menghadapi ribuan orang. Dia bertempur, dia bunuh orang yang ada di sekitarnya. Pertama 10 musuh kembang sudah. Nah kemudian saat itu Barok berusaha untuk buka pintu gerbang. Yang namanya tombak panah itu di badannya tidak kurang dari 100 sabetan dan tusukan tombak sudah. Dia sudah ditusuk, ditombak, dia nggak peduli, dia buka itu pintu gerbang. Begitu pintu gerbang terbuka, saudara, kaum muslimin semua akhirnya berhasil masuk ke dalam taman tersebut, dan seluruh pasukan daripada Musailamah al-Kadzdzab terbunuh, termasuk Musailamah al-Kadzdzab. Allah memberikan kemenangan. Bagaimana nasib Al-Barra? Subhanallah, selamat, nggak mati sudah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah nggak kasih dia mati. Padahal di badannya 100 sabetan pedang, tusukan tombak, panah, saudara. Akhirnya beliau dirawat oleh Khalid bin Walid selama 1 bulan lebih. Jadi betul, beliau jatuh, beliau pingsan, beliau tidak sadarkan diri, tapi Allah kasih beliau selamat, dan beliaulah kunci kemenangan daripada perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Alhamdulillah. Nah, setelah beliau sembuh, nggak berhenti, ikut perang lagi sudah. Namanya orang dari yang perang ini. Nah akhirnya yang kedua, keberaniannya pada saat perang Tustar. Perang Tustar itu salah satu negara bagian Persia yang belum jatuh ketika itu saudara. Nah, kemudian terjadi perang antara pasukan Persia dengan umat Islam. Nah, ketika itu orang-orang Persia menutup mereka punya benteng. Dari atas benteng mereka itu melempar rantai-rantai yang di ujung rantai itu ada yaitu kulai atau kalali. Kalali itu kalau kayak kita gantungan daging sudah. Nah, gantungan daging. Jadi ada gantungan daging yang mereka panaskan. Mereka bakar sampai panas. Setelah itu mereka lempar ke umat Islam, mereka tarik. Jadi kalau ada yang kena lehernya, yang kena perutnya, yang kena tangannya, langsung mereka tarik ke atas benteng sudah. Atau yang kena pakaiannya. Jadi rantai tersebut dengan kaitan tadi itu dibakar sampai membara merah. Jadi kena aja udah panas. Nah begitu dilempar, salah satu yang kena adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas yang tadi kita ceritakan sudah. Ternyata Anas ikut perang itu waktu. Begitu Anas kena, Anas ditarik. Ketika itu Al-Barra melihat saudaranya terkena daripada senjata musuh dan sedang ditarik. Begitu ditarik mau diangkat ke atas benteng, itu diterjang oleh Al-Barra. Rantai tersebut dipegang sekuat tenaga, dia menyelamatkan saudaranya. Kemudian kaitan tersebut saudaranya masuk, yaitu ke badan saudaranya. Coba dia lepas saudara, dia selamatkan, mati dia. Itu rantai yang dipegang, rantai dalam keadaan membara. Panas, dia tidak peduli. Ini tangannya sudah melepuh, tangannya sudah kebakar, dia tidak peduli. Dia selamatkan dia punya saudara di badan tersebut. Dan akhirnya kaitan tadi berhasil dilepas dan berhasil menyelamatkan saudaranya. Tapi tangannya luka parah saudara. Jadi tangannya yang melepaskan itu kanannya seharusnya untuk pegang pedang, tangannya sudah parah, terbakar dagingnya, sudah terlihat tulangnya, luar biasa perihnya. Tapi beliau tidak berhenti perang. Dengan menggunakan tangan yang satunya lagi yang kiri, beliau terus terjang musuh dan akhirnya beliau gugur syahid di jalan Allah. Tercapailah cita-citanya, mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridhanya. Radhiyallahu anil Barra ibn Malik al-Ansari wa akhihi wa ummihi wa ammihi, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sampai di sini akan saya ceritakan barusan. Jadi kita lihat ternyata Anas ibn Malik ini sekeluarga ini pejuang semua sudah. Anas ibn Malik yang pelayan Nabi, ibunya berkorban untuk Nabi dengan menyerahkan dia untuk melayani Nabi. Pamannya juga berkorban untuk Allah dan Rasulnya pada saat perang Uhud. Dan ternyata Al-Barra ibn Malik, saudara, inilah kunci kemenangan. Bagaimana umat Islam akhirnya menang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Kita sering dengar cerita Musailamah al-Kadzdzab. Kita sering dengar
nama panglima perangnya dari kaum muslimin melawan Musailamah, yaitu Khalid bin Walid. Tapi sedikit yang mendengar nama Al-Barra ibn Malik, padahal inilah kunci kemenangan. Dia yang korbankan dirinya, dia yang lompat dilempar, yaitu melewati daripada pintu gerbang, dan dia yang hadapi musuh sendirian, melawan ribuan pedang, melawan ribuan daripada orang yang ingin membunuhnya. Tapi dalam keadaan yang sangat penting tersebut, dengan izin Allah, beliau berhasil membuka pintu gerbang. Akhirnya umat Islam berhasil masuk dan membunuh Musailamah al-Kadzdzab serta para pengikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah yang bisa kita ceritakan tentang Anas ibn Malik bersama ibu, paman, dan saudaranya.